Halo teman-teman, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Hari ini kita akan menyaksikan tayangan menarik tentang Candi Borobudur. Kita simak bersama yuk. Candi Borobudur yang megah adalah monumen masa lalu yang menjadi bukti tentang kemajuan ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologi arsitektur yang sudah dimiliki bangsa Indonesia. Candi Borobudur adalah situs candi Buddha yang terbesar di dunia. Menurut prasasti Karangtengah, candi ini diperkirakan didirikan pada tahun 824 Masehi pada masa Wangsa Shailendra yang mengagungkan Dewa Indra. Candi Borobudur dibangun oleh Raja Semaratungga pada tahun 824 Masehi. Berdasarkan prasasti Kulrak, pembangunan candi itu selesai pada tahun 847 Masehi, yaitu oleh putrinya, Ratu Dyah Pramodawardhani. Candi Borobudur sendiri baru diketemukan pada 1814 oleh Sir Thomas Stafford Raffles, Gubernur Jenderal Britania Raya di Jawa. Karena dia menemukan Borobudur, lalu dia umumkan dalam bukunya yang History of Jawa tahun 1814 itu, dan terbitlah buku itu dan serentak menjadi terkenal di dunia bahwa ada nama candi bernama Borobudur dari batu dan sangat besar ukurannya dan dibanggakan oleh dia karena ada lukisan-lukisannya, ada relief dan sebagainya gitu. Borobudur berasal kata Boro dan Budur. Boro berasal dari bahasa Sangsekerta yang berarti kompleks candi, wihara, atau asrama. Sedangkan kata Budur merujuk pada bahasa Bali, beduhur, yang berarti di atas. Jadi, Borobudur berarti bihara di atas sebuah bukit. Candi ini dibangun oleh penganut ajaran Buddha Dharma dengan aliran Mahayana Yogacara. Borobudur menggambarkan 10 tingkatan bodhisattva yang harus dilalui untuk mencapai kesempurnaan menjadi Buddha. Borobudur juga melambangkan 3 tingkatan kualitas manusia dalam ajaran Buddha. Di tingkat Kamadhatu, dunia masih dikuasai oleh hawa nafsu. Di tingkat Rupadatu, dunia yang sudah dapat membebaskan diri dari nafsu, tetapi masih terikat oleh rupa dan bentuk. Tingkat ketiga adalah Arupadatu, di mana manusia sudah terbebas dari segala keinginan dan ikatan bentuk dan rupa, namun belum mencapai nirwana.
hal penting cegah COVID-19. Pertama, sering cuci tangan pakai sabun. Kedua, tidak keluar rumah kecuali ada hal penting. Ketiga, semua pakai masker, baik yang sakit atau yang sehat. Keempat, jaga jarak dan hindari kerumunan. Kelima, segera mandi dan ganti pakaian setelah tiba di rumah. Iklan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Menyajikan video musik lagu-lagu pop bernuansa Islami dan informasi menarik lainnya tentang Muslim. Obrolan santai bersama artis, musisi Muslim Amerika dan Indonesia. Dipandu oleh Oliver Prasetyo dan Rifan Dwi Hastono. Border Crossings Ramadan. Minggu pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. TVRI, media pemersatu bangsa. Tak ada yang lebih membanggakan dari menjawab keraguan dengan keberhasilan. Aku kan mau jadi pengusaha ikan. Karena kutemukan jurusan dan pelatihan yang kuperlukan. SMK, langkah awal sebuah keberhasilan. Menanti waktu berbuka puasa. Kami isi waktu Anda sejenak dengan tayangan informatif dan obrolan penuh makna tentang Islam. Bersama ustadz-ustadz ternama. Maka kemudian syukur kita akan muncul. Jelang Beduk, setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat. TVRI, media pemersatu bangsa. Jangan lupa ya, luangkan waktu untuk membaca. Nah, sudah membaca apa, Dek? Ini Kak, menanam. Buku-buku, baca-baca, buku baru. Saudara, dalam video amatir terlihat petugas medis ketika merawat seorang pasien kategori pasien dalam pengawasan penyakit COVID-19. Informasi teraktual seputar COVID-19. Pembatalan beberapa penerbangan memang sudah mulai terjadi sejak adanya informasi virus corona masuk ke Indonesia. Pantauan, pencegahan, penanganan wabah virus corona. 13 rumah sakit yang tersebar di 7 kabupaten dan 1 kota sebagai rumah sakit rujukan pasien COVID-19 ini. Kami hadirkan dalam info terkini COVID-19. Dan tentunya kami akan menghadirkan informasi dari COVID-19 dari berbagai macam daerah dan juga mancanegara. Setiap hari, pukul 7 dan 16 waktu Indonesia Barat. TVRI, media pemersatu bangsa. Candi Borobudur bukan cuma bangunan religius, tapi juga menjadi monumen yang merekam berbagai kehidupan sosial masyarakat di zamannya. Struktur bangunan Borobudur membuktikan kecanggihan sistem pengetahuan, teknologi, dan peralatan untuk membangunnya. Sementara pada reliefnya juga terekam kehidupan pertanian, kesenian, dan kesusastraan. Nah, maka kita bisa bayangkan ketika itu ada sejumlah arsitek zaman dulu yang merencanakan pembangunan itu. Kemudian ada pegawai-pegawainya, karyawannya memotong tukang-tukang batu. Batu-batu yang bulat-bulat itu dipotong-potong segi empat dan dibuat supaya keduanya bisa dipasangkan. Yang satu di bagian sisi ditonjolkan, yang satu dibuat lubang dan dijadikan pasak. Nah, semua batu-batu itu memang
dipasang-pasangkan satu sama lain. Dan ketika dia rubuh pada waktu itu, kita harus mencari pasangan-pasangannya itu. Nah, para karyawan Indonesia itu dulu sejak zaman Prambanan, Memugar, sampai di sini juga mereka mencari batu-batu sampai ke seluruh desa itu. Jadi batu-batu mana yang bisa dipasangkan satu sama lain dan tidak bisa diukur seperti ahli matematika. Intuisi mereka bisa menentukan bahwa ini pasangannya. Kepala-kepala arca yang patah itu juga bisa disambungkan ke badannya oleh mereka karena intuisinya mereka dalam gitu. Mereka yang disebut sebagai stone maker, pengumpul batu-batu dan dipasangkan satu-satu. Dan mengumpulkan batu-batu itu dari desa-desa sekitar. Bahkan saya juga pernah ikut mengumpulkannya, misalnya di desa ada sebuah lumpang penduduk dan ketika kita buka lumpangnya dibalik, ternyata itu adalah bagian dari stupa. Dan ternyata banyak batu-batu itu dipakai oleh penduduk menjadi tangga. Bahkan ketika diwalik ada reliefnya. Jadi ketika batu itu bangunannya lepas semua, dia bertebaran kemana-mana dan dipakai oleh penduduk. Tapi kemudian kita ganti satu-satu. Yang punya lumpang kita ganti supaya kita punya yang asli. Karena itu pembangunan ini kalau mau dibangun kembali itu atau dipugar harus dengan batu-batu yang otentik, yang asli. Tidak bisa dengan yang baru. Candi Borobudur ketika diusulkan sebagai warisan dunia itu bukan hanya bangunan candinya, tetapi juga kawasannya. Bahkan kawasannya ini adalah secara ruang dibagi dalam zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, dan zona 5. Dan zona 3, zona 4, zona 5 ini adalah wilayah di mana masyarakat hidup. Dan ini adalah juga ruangnya milik masyarakat. Nah, kadangkala kemudian masyarakat yang tidak memahami berkaitan dengan warisan dunia ini kemudian melakukan pembangunan fisik menurut versi mereka. Nah, inilah yang kemudian bisa mengganggu view di sekitar kawasan Borobudur, misalnya pembangunan tower BTS, pembangunan hotel yang terlalu tinggi. Nah, oleh karena itu yang berat itu adalah memberikan pengertian kepada masyarakat supaya masyarakat itu juga bisa berperan ikut menjaga dari lingkungan yang masih asli. Borobudur sudah mengalami setidaknya 4 kali pemugaran dengan total waktu 29 tahun. Pemugaran pertama dilakukan pada masa pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1907 hingga 1911. Pemugaran kedua tahun 1926 dan berhenti pada tahun 1940. Sementara pemugaran yang ketiga dilakukan pada tahun 1973 hingga 1984 yang merupakan kerjasama pemerintah Indonesia dengan UNESCO. Pada tahun 1985, pemugaran harus dilakukan kembali setelah terjadi serangan bom teroris yang merusak candi. Beberapa tahun terakhir terjadi gempa bumi dan letusan Gunung Merapi di Yogyakarta yang membuat Borobudur juga butuh perbaikan. Saya senang karena saya bisa belajar karena Candi Borobudur ini adalah salah satu peninggalan agama Buddha yang terbesar di dunia. Dan Candi Borobudur juga mendapat penghargaan UNESCO dan saya sebagai anak Indonesia sangat bangga dengan adanya Candi Borobudur ini di Indonesia. Karena itu masyarakat, apakah pelajar, apakah SMA atau masyarakat umum, haruslah sadar bahwa ini adalah kebanggaan kita. Dengan demikian mereka bisa menghargai karya manusia masa lalu dan mereka juga bisa belajar apa yang telah dilakukan secara arsitektur, secara teknik pembangunan, tentang agama, tentang apa-apa yang dibicarakan di situ, tentang arcanya dan sebagainya. Belajar dari rumah sangat menyenangkan. Iya ya, asik banget. Belajar dari Rumah, sebuah program yang memperluas akses belajar melalui televisi dan untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai PAUD hingga pendidikan menengah. Ada pula siaran kebudayaan untuk semua dan pengasuhan anak bagi orang tua dan guru. Saksikan Belajar dari Rumah hanya di TVRI, Senin sampai dengan Jumat, mulai 13 April 2020, mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tonton sajian program pembelajaran dan kebudayaan yang bermanfaat
seperti pesan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim berikut ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi corona. Saksikan program Belajar dari Rumah untuk semua jenjang pendidikan, guru dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Informasi ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ya. Bu, ini tabungan Intan. Dan ini semua buat ibu ya. Intan gak mau ibu kerja dulu. Intan takut ibu sakit. Iya nak. Ibu berangkat kerja ya. Fenomena politik yang penuh intrik, penegakan hukum yang tebang pilih, peristiwa yang menjadi polemik dan sorotan publik. Rangkuman peristiwa nasional selama sepekan kami sajikan secara mendalam. Saksikan Topik Sepekan bersama saya Dewinta Kailona. TVRI, media nomor 1 bangsa. Menari adalah nafasku, bagian dariku, bahasaku, bahasa yang begitu indah. Pasti bisa mengantarku ke sana. Sampai puncaknya. Memilih SMK adalah langkah awal untuk masa depan yang nyata. Menyajikan video musik lagu-lagu pop bernuansa Islami dan informasi menarik lainnya tentang Muslim. Obrolan santai bersama artis, musisi Muslim Amerika dan Indonesia. Dipandu oleh Oliver Prasetyo dan Rifan Dwi Astono. Border Crossing Ramadan, Minggu pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. TVRI, media pemersatu bangsa. Saya baru berani pulang ke rumah agak lama setelah ada hasil tes. Jadi setelah hasil tesnya bilang saya negatif, oke, saya berani. Tapi tetap saya lakukan social distancing, saya nggak berani dekat-dekat semua. Anak perempuan saya memang relatif dekat dengan saya. Tapi ketika COVID ini ya pengen meluk, tapi ya gimana ya, kita hanya bisa lihat dari jauh dan kemudian ya cuma menutangkan tangan gitu, seolah-olah berpelukan gitu. Suatu waktu saya terima message ya, yang bilang bahwa dia kangen, ya, ngedoain semoga saya baik-baik saja, dan di situ saya yang merasa waduh ya dari sisi tenaga medis ya ini hal yang paling berat sebetulnya. Borobudur adalah monumen bukti peradaban maju yang pernah berkembang di Indonesia di masa lalu. Borobudur membuktikan kedikdayaan bangsa Indonesia di antara bangsa-bangsa di dunia
dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kejayaan ini dapat menjadi inspirasi untuk membangun Indonesia masa depan. Borobudur sudah ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1991. Sebuah heritage atau warisan jika sudah menjadi warisan dunia, kita harus melakukan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan UNESCO. Nah, seperti di Borobudur misalnya, Candi Borobudur itu kita lakukan yang namanya kegiatan monitoring, misalnya monitoring keterawatan batu, monitoring stabilitas struktur bangunannya, kemudian monitoring kebocoran dinding, monitoring lingkungan, monitoring perilaku pengunjung dan sebagainya, sehingga dari hasil monitoring itu bisa kita lakukan untuk bahan kebijakan selanjutnya. Karena setiap warisan dunia itu setiap 2 tahun harus memberikan laporan kepada UNESCO upaya-upaya apa yang sudah dilaksanakan, dan selain itu juga UNESCO melakukan monitoring hal-hal apa yang kurang dan yang harus masih dilakukan oleh pihak pengelola. Nah, dengan demikian maka kalau terjadi komunikasi yang baik antara pihak pengelola dan UNESCO, maka kemudian status warisan dunia tersebut akan diberikan status yang baik. Gitu. Penting sekali bagi masyarakat, selain memahami, juga bagi pengelola, selain mengerti persis konsekuensinya penetapan warisan budaya dunia ini adalah bahwa sekarang seperti Borobudur dan Prambanan itu bukan saja milik Indonesia ya, namun juga milik dunia. Nah, oleh karena itulah penting sekali ini berfungsi sebagai jati diri bangsa ya, sebagai identitas. Seperti misalnya saja Eiffel Tower untuk Perancis, seperti misalnya saja Angkor Wat untuk Kamboja dan sebagainya. Jadi kita memiliki Borobudur, Prambanan, otomatis klik masyarakat dunia adalah melihat bahwa itu Indonesia. Pada tahun 2012, Guinness World Records di London, Inggris mencatatkan secara resmi Candi Borobudur sebagai situs arkeologis Candi Buddha terbesar di dunia. Pernahkah Anda berkunjung ke Candi Borobudur? Candi Borobudur ini dibangun pada tahun 824 Masehi dan selesai pada tahun 847 Masehi. Bangunan dan arsitek Candi Borobudur ini menunjukkan bahwa teknologi Indonesia pada masa itu sudah maju. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Candi Borobudur sebagai warisan dunia. Sekarang tugas kamu catatlah pertanyaan berikut. 1. Mengapa UNESCO menetapkan Candi Borobudur sebagai warisan dunia pada tahun 1991? 2. Bagaimana upaya yang dilakukan agar status Candi Borobudur tetap baik menurut UNESCO? 3. Sebagai bangsa Indonesia, apakah kamu bangga dengan Candi Borobudur? Tuliskan pendapatmu.